Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan nama saya Vincent. Saat ini saya ingin mempresentasikan tugas saya. Sebelum saya mulai mempresentasikan, izinkan saya untuk sedikit memberikan profil company mengenai tempat saya bekerja saat ini. Saat ini saya bekerja di PT Sentana Adidaya Pratama yang merupakan anak perusahaan dari Wilmar Group yang bergerak di bidang agribisnis dengan komoditi produk utama berupa pupuk kimia non-subsidi. Dalam presentasi ini, saya akan mempresentasikan 7 framework MC-Kinsey yang terdiri dari strategi. Pada awalnya, penjualan PT SADP dilakukan secara membabi buta. Artinya, SADP pada saat itu menerima PO atau purchasing order dari semua pihak yang mampu membayar, sekalipun itu kios kecil dan bahkan petani sekalipun. Harga yang diberikan juga beragam, tergantung pada kedekatan customer dengan perusahaan. Selain itu, jatah tonase yang diberikan juga berbeda-beda sesuai dengan kapasitas masing-masing customer. Perang hanya melalui pricing saja, artinya kompetitor di harga berapa, SADP akan berusaha untuk bermain di bawahnya. Inovasi yang dilakukan oleh PT SADP adalah perampingan customer dengan melakukan pengangkatan distributor. Distributor-distributor tersebut akan membawa kios dan retail yang nantinya kios dan retail tersebut akan menjual produk kepada petani. Selain itu, memiliki sistem jual secara partai dengan harga yang sama sehingga pertarungan akan terjadi di tingkat distributor, bukan lagi dari perusahaan. Selain pricing, PT SADP juga melakukan strategi pendampingan lapangan kepada end user atau petani. Kemudian struktur. Awalnya, struktur divisi marketing yang bergerak ke bawah dengan kelengkapan mulai dari general manager, manager marketing, supervisor marketing, dan marketing atau sales. Artinya, follow up pendampingan dari perusahaan hanya berhenti di tingkat kios atau retail saja. Inovasi yang dilakukan oleh PT SADP adalah menambahkan satu lagi bagian di bawah marketing and sales yang dinamakan field assistant. Tugas dari field assistant adalah melakukan pendampingan kepada end user atau petani di bawah dalam pemakaian produk dari perusahaan. Hal ini berguna untuk menambah demand di tingkat end user terhadap produk. Poin berikutnya adalah sistem. Sistem yang dulu dipakai pada PT SADP adalah sistem manual di mana langkah-langkah yang diberlakukan adalah yang pertama, customer akan membuat PO yang akan diberikan kepada marketing. Marketing akan memasukkan PO tersebut ke dalam Excel dan disimpan di dalam server atau database admin marketing. Setelah pengecekan dana masuk sudah dilakukan, maka customer akan bisa mengambil barang dengan memberikan nopol dan nama supir yang akan mengambil kepada marketing yang berkaitan. Improvisasi atau inovasi yang dilakukan oleh PT SADP menggunakan full automatic system yang bernama Sales Harmonization, di mana langkah-langkahnya adalah yang pertama, customer akan memberikan PO kepada marketing. PO tersebut kemudian akan diinput by system oleh admin marketing, di samping tentu saja tetap ada pencatatan manual seperti di awal. Kemudian setelah terkonfirmasi adanya dana masuk, PT SADP akan mengeluarkan DO atau Delivery Order. DO inilah yang kemudian akan menjadi tiket bagi customer untuk mengambil barang. Berbeda dengan sebelumnya yang serba manual, rilis DO hingga realisasi pemuatan baik DO ini semua dapat di-track back by sistem tentunya, sehingga meminimalisir human error maupun permainan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Leadership style. Pada awalnya, style kepemimpinan yang berlakukan dalam PT SADP adalah top-down leadership, di mana rantai komando bergerak satu arah dan strict dari atas menuju ke bawah. Hal ini tentu saja tidak sepenuhnya jelek, karena meminimalisir ide-ide nakal dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di dalam internal. Selain itu, style leadership ini memiliki keuntungan lain, seperti pengambilan keputusan yang cepat dan konsisten, visi dan arah kepemimpinan yang jelas, kontrol yang efektif dan efisien, serta mengurangi resiko ambiguitas. Adapun inovasi yang sudah dilakukan oleh PT SADP dikarenakan dalam perjalanannya, top-down style ini memiliki kekurangan yang semakin terlihat, yaitu perusahaan menjadi kurang kreatif dan inovatif. Hal ini dikarenakan thinker dan decision maker yang berada di perusahaan hanyalah orang-orang itu saja, sehingga ketika ide atau inovasi yang bisa dipikirkan oleh orang tersebut sudah habis, artinya ide dan inovasi perusahaan juga sudah habis. Setelah penyerahan tongkat estafet dari manajemen lama kepada manajemen baru, dibuatlah sedikit perubahan pada rantai komando, di mana untuk decision maker akan tetap berada di tangan top manajemen, namun untuk thinker
top manajemen akan mengikutkan perwakilan dari masing-masing divisi yang ada dalam perusahaan. Hal ini berfungsi untuk membantu top manajemen dalam merumuskan opsi-opsi yang paling optimal terhadap suatu case dan tidak hanya dilihat dari POV mereka saja. Salah satu event yang diadakan adalah annual meeting antara top hingga bottom manajemen ditambah dengan PIC perwakilan tersebut. Poin berikutnya adalah staff. Pada awal berdirinya PT SADP, staf atau tenaga kerja dibagi dua, yaitu pegawai tetap untuk pekerja office dan gabungan antara pegawai tetap dengan outsourcing untuk pekerja lapangan. Inovasi yang dilakukan oleh PT SADP seiring perkembangan waktu adalah terjadinya sedikit perubahan pada pegawai office, di mana tenaga kerja yang diambil tidak hanya lagi pegawai tetap saja, namun juga dari outsourcing. Sehingga saat ini, baik tenaga kerja di lapangan maupun office merupakan gabungan dari pegawai tetap dan outsourcing. Hal ini menjadi solusi bagi perusahaan dalam hal biaya tenaga kerja yang semakin membengkak dari hari ke hari. Kemudian, poin skill. Beberapa skill yang selama ini sudah ditanamkan ataupun menjadi dasar dari marketing PT SADP adalah kemampuan komunikasi, kemampuan analisis pasar, pemahaman terhadap keinginan dan kebutuhan konsumen, adaptasi terhadap perubahan market ataupun kebijakan-kebijakan terkait, serta strategi dan perencanaan. Inovasi yang dilakukan adalah penambahan skill pengerjaan lapang seperti demo plot. Artinya, tim fronted dari PT SADP harus memiliki pengetahuan hingga ke tingkat terbawah, di mana end user yang dimiliki oleh produk PT SADP adalah petani itu sendiri. Kemudian kita akan beranjak ke share value. Dalam hal share value, di perusahaan PT SADP tidak mengalami inovasi atau perubahan karena perusahaan merasa bahwa share value yang telah dibangun di awal berdirinya perusahaan masih relevan hingga saat ini. Share value sendiri dirumuskan melalui visi dan misi perusahaan, di mana visinya adalah menjadi yang terdepan di industri pupuk Indonesia, serta mendorong perkembangan sektor pertanian dan perkebunan di Indonesia. Sementara untuk misinya adalah berperan aktif, serta berkontribusi positif untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Dan yang kedua, mengembangkan kemitraan strategis yang komprehensif dengan tujuan meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, terima kasih, dan salam entrepreneurship.